Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dan juga melaksanakan kewajiban kita yakni sholat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan panutan kita semua, dan kita senantiasa berharap semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni dalam bab kedua yang berjudul Taubat. Sebelum masuk pada hadis yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ada pendahuluan yang dinarasikan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Yang artinya bahwa para ulama berkata taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanat maksiyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurutin. Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah itu tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Maksudnya di sini taubat kita dari dosa, di mana perkara dosa itu tidak ada hubungannya dengan hak manusia. Misalnya kita melakukan mencuri, kita tidak merugikan orang lain, tidak ada hubungannya dengan hak manusia yang lainnya, maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, ahadha ayyuqli'a 'anil maksiyat. Yang pertama, meninggalkan maksiat itu sendiri. Wa tsani ayyandama 'ala fi'liha. Yang kedua, menyesali atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Wasalis ayyazima an la ya'uda ilaiha abadan. Fa in fukida ahadus salasati lam tasihha taubat. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu, bertekad untuk tidak mengulangi maksiat yang sudah dilakukan. Dan apabila salah satu dari 3 syarat tadi tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Jadi ada 3 syarat pertaubatan dosa yang tidak punya hubungan dengan hak manusia. Misalnya meninggalkan sholat, ya. Karena itu tidak ada hubungannya dengan hak manusia, hanya hak manusia langsung dengan Allah. Maka 3 tadi syaratnya. Yang pertama tadi meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang tadi itu. Yang kedua menyesali. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adabiyyin fa syurutuha arba'atun. Dan apabila maksiat itu berhubungan dengan manusia, jadi kalau ada dosa yang berhubungan dengan manusia, fa syurutuha arba'ah, maka syarat taubat itu ada 4. Hadhihi thalathatu wa ayyamru'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Yaitu 3 syarat yang saya sudah jelaskan yang tadi. Kemudian ditambah dengan 1 syarat, yakni membebaskan diri dari hak orang lain. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib hak itu dikembalikan kepada pemilik. Kemudian wa in kanat hadda qadfin nahwahu makkanahu bihi aw talaba afwan. Kemudian apabila hak itu berupa
apabila berupa tuduhan zina, qadzaf, ya, atau sejenisnya, maka ia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Kalau dalam fikih itu qadzaf artinya memfitnah bahwa orang telah melakukan berzina, maka salah satu syaratnya adalah syarat pertobatannya, maka ia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Kemudian wa in kanat ghibatan istahallahu minha, jika berupa gunjingan atau berupa ghibah, gosip, maka ia harus meminta kehalalan daripadanya. Maksudnya adalah dia harus meminta maaf agar orang yang digibahi itu memaafkannya. Ya. Kemudian wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahli haqqi min dzalika dzanb. Dan wajib melakukan taubat dari semua dosa. Jika taubat dari sebagian dosa, maka taubatnya sah menurut ahli hak dari dosa itu. Kemudian wa baqiya 'alaihi al-baqi, dan tinggal kewajiban taubatnya dari sebagian dosa yang lain. Kemudian Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian Allah berfirman lagi, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Surat Hud ayat 3. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Surat Tahrim ayat 2. Baik, satu hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahwa Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah itu ya memohon ampunan kepada Allah, bertobat, beristighfar, ya, dalam sehari itu 70 kali. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Dan ini juga menjadi tuntutan bagi kita. Kita dituntut juga untuk bertobat, beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Jamaah salatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa saya bacakan dari hadis yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.